Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini adik-adik semua? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Oke adik-adik, kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita akan satu pujian Bapakku datang. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh bangun Tuhan di pagi hari ini untuk memulai ibadah kami. Biar Engkau yang memberkati Tuhan agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Oke, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau ke satu pujian, Bila Iblis Menggodaku. Jangan lupa kegerakannya ya. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa,
firman-Nya. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Oke adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah menggerakkan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Waktunya sekarang kita untuk duduk diam. Kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami kembali lagi boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami berdoa supaya kami bisa fokus dalam pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga kami bisa mengerti dan kami diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama ada kisah tentang 12 orang bersaudara, yaitu kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi adik-adik, Yusuf ini adalah seorang yang sering bermimpi. Bukan cuma mimpi sembarangan, tapi mimpi ini adalah suatu mimpi yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, adik-adik, dia bermimpi bahwa dia ini menjadi seorang kepala atau seorang pemimpin atas kakak-kakaknya. Nah, ketika dia bermimpi, dia menceritakan itu kepada saudara-saudaranya ini, kepada kakak-kakaknya. Dan ketika kakak-kakaknya ini, saudara-saudaranya ini mendengarnya, mereka tidak terima. Mereka tidak terima bahwa Yusuf yang masih lebih muda dari mereka menjadi pemimpin. Nah, mereka punya kebencian di dalam hati mereka, sehingga mereka bersekongkol untuk membuang Yusuf ke dalam sebuah sumur. Jadi mereka membuang Yusuf di dalam sebuah sumur yang kosong. Nah, bayangkan adik mereka sendiri, mereka tega untuk membuangnya di dalam sumur yang kosong. Adik-adik, bukan cuma sampai di situ, mereka berani menjual adiknya kepada orang Mesir. Nah, mereka menjual Yusuf ini kepada orang Mesir. Dan ketika mereka sudah jual Yusuf ini kepada orang Mesir, berarti Yusuf itu sudah menjadi hak dari tuannya. Yusuf ini dipekerjakan sebagai budak atau sebagai pembantu. Nah, adik-adik, bayangkan saudara sendiri tega menjual adiknya untuk menjadi seorang budak. Nah, tapi adik-adik, kita lihat Yusuf tetap disertai oleh Tuhan, karena Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Tuhan menyertai dia sehingga sampai pada waktu di mana Firaun, yaitu penguasa di Mesir,
Firaun ini bermimpi. Dia bermimpi dan dia mencari orang untuk menafsirkan mimpinya. Dalam semua penjuru di Mesir pada waktu itu dia sudah mencari orang-orang yang menjadi penafsir mimpi. Tapi tidak ada satupun yang dapat menafsirkan mimpinya. Dan mereka mencoba untuk memanggil Yusuf dan menafsirkan mimpi Firaun. Dan ternyata adik-adik, Yusuf mampu menafsirkan mimpi Firaun. Apa arti mimpinya? Yaitu di tanah Mesir akan mengalami 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Mendengar hal ini, Firaun sangat senang karena ada orang yang bisa menafsirkan mimpinya, sehingga Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang kedua yang berkuasa di Mesir pada waktu itu. Nah, adik-adik, kita melihat Yusuf yang awalnya menjadi seorang budak karena Tuhan memimpin dia sehingga dia bisa menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir pada waktu itu. Nah, adik-adik, singkat cerita, semua yang dimimpikan oleh Firaun itu terjadi. Tibalah 7 tahun kelimpahan. 7 tahun kelimpahan ini Tuhan memberikan Yusuf hikmat sehingga Yusuf memerintahkan kepada orang-orang di Mesir untuk menyimpan atau membuat tempat penyimpanan gandum, sehingga selama 7 tahun kelimpahan ini mereka bisa menyimpan, menumpuk banyak gandum. Dan akhirnya adik-adik, itu cukup untuk 7 tahun kelaparan. Di dalam 7 tahun kelaparan itu, beberapa tahun awal di daerah yang lain ini masih punya persediaan makanan, tetapi di tahun-tahun selanjutnya mereka kehabisan stok makanan. Akhirnya adik-adik, mereka pergi ke Mesir untuk meminta pertolongan Yusuf untuk memberikan mereka gandum supaya bisa mereka makan. Nah, adik-adik, ternyata hal ini juga terjadi di daerah tempat saudara-saudaranya tinggal, tempat Yakub bapaknya Yusuf tinggal. Dan akhirnya mereka pergi ke Mesir. Jadi saudara-saudara Yusuf ini pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Ketika mereka membeli gandum, mereka berhadapan dengan Yusuf, tapi mereka tidak mengenali adiknya sendiri. Tetapi ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya ini, dia mengenali mereka. Nah, apa yang dia lakukan Yusuf? Yusuf tidak memarahi mereka. Yusuf tidak menghukum mereka. Yusuf sama sekali tidak berbuat jahat kepada saudara-saudaranya ini. Tapi justru Yusuf memeluk mereka. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya ini. Saudara-saudaranya ini takut. Saudara-saudaranya ini gemetar melihat Yusuf yang sudah menjadi penguasa di situ. Tetapi Yusuf bilang kepada mereka, Yusuf bilang bahwa tindakan mereka itu adalah cara Tuhan supaya di kemudian hari mereka bisa dipelihara. Dan itu tergenapi adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian Yusuf menyuruh saudara-saudaranya ini untuk kembali ke daerahnya, mengajak Yakub, orang tuanya ini, untuk ke Mesir, dan Yusuf memberikan tempat terbaik di Mesir untuk keluarganya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf tidak balas dendam kepada saudaranya. Yusuf tidak menyiksa saudara-saudaranya walaupun sebenarnya dia punya kuasa. Nah, tapi Yusuf mengampuni mereka. Bahkan Yusuf memberikan tempat yang terbaik untuk mereka. Nah, Yusuf membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, kenapa Yusuf bisa membalas kejahatan dengan kebaikan? Kenapa Yusuf bisa mengampuni, bisa memaafkan kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya? Ada 2 alasan. Yang pertama, karena Yusuf hidup takut akan Tuhan. Yusuf mampu melihat semua proses yang dia alami sebagai suatu proses yang baik, yang Tuhan berkenan supaya suatu saat nanti Yusuf akan menjadi orang yang hebat dan mampu memelihara kehidupan keluarganya di masa kelaparan. Nah, adik-adik, dan yang kedua yaitu kasih Tuhan ada di dalam hati Yusuf. Yusuf bisa mengampuni, Yusuf bisa memaafkan saudaranya, Yusuf bisa membalas kejahatan saudaranya dengan kebaikan. Itu karena ada kasih Tuhan di dalam hatinya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin kita mengampuni orang lain seperti Tuhan juga mengampuni kesalahan kita. Tuhan mengampuni pelanggaran kita. Tuhan mengampuni dosa kita menyontek, dosa kita mencuri, dosa kita melawan orang tua, dosa kita yang berkata-kata
berkata kasar, Tuhan mengampuni itu. Sehingga Tuhan ingin supaya kita juga mengampuni orang yang melakukan salah kepada kita. Karena Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan mengampuni dosa kita dengan apa? Dengan mati di atas kayu salib. Tuhan ingin kita seperti Dia yang memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Seperti dalam ayat hafalan kita dalam Matius 6 ayat 12 berkata, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Nah, adik-adik, ingat supaya kita itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita memaafkan mereka, dan Tuhan akan memberkati kita yang mau memaafkan sesama, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah mati di atas kayu salib atas semua dosa-dosa kita, atas pelanggaran-pelanggaran kita, dan Tuhan ingin supaya kita memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita juga. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kami untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, untuk memaafkan atas setiap kesalahan-kesalahan orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami juga supaya kami terus-menerus hidup mengasihi Tuhan. Tolong kami supaya kami juga dengar-dengaran dengan perintah Tuhan melalui orang tua kami, orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kita sudah menekan firman Tuhan. Kita memberikan terbaik saat ini buat Tuhan. Adik-adik bisa kasih persembahannya ke mama papa, kemudian adik-adik bisa melalui rekening gereja seperti di bawah ini. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat satu pujian hidup-hidup selamanya. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Oke adik-adik, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!